Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Mari kita perbanyak mengaji. Nampaknya salam dijawab kurang semangat, kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Al-Husaini ya. Kemudian yang kami hormati panitia Ramadan. Kemudian bapak-bapak, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Aisyah dan jamaah Masjid Al-Husaini yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-8 ini ya, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini, menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bu ya, sampai nanti di akhir-akhir ya, karena juga kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi harus istiqomah sampai malam terakhir. Kemudian selawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk anak-anak yang mencatat, judul tausiah kita puasa dan perubahan diri. Nah, judulnya puasa dan perubahan diri. Bisa dicatat ya. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, fenomena berpuasa itu dilakukan oleh hewan yang namanya ulat ya. Ulat lebih kurang 12 hari menjadi kepompong ya, masuk ke dalam kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Berarti ada perubahan ya. Kalau bahasa biologinya itu bermetamorfosis namanya. Ada perubahan ketika berpuasa selama 12 hari di dalam kepompong menjadi kupu-kupu. Dulunya ulat menjijikkan, orang tidak suka, megang aja takut, jijik ya. Tapi setelah menjadi kupu-kupu, orang semua menginginkannya. Apalagi kupu-kupunya misalnya sayapnya itu indah begitu. Begitu juga ketika seekor induk ayam mengeram, lebih kurang 21 hari berpuasa, tidak makan juga, menghangatkan telurnya, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam. Jadi akibat aktivitas berpuasa, baik tadi ulat di dalam kepompong maupun ayam, induk ayam, ada hasil yang diperoleh ya. Tapi dalam fenomena tersebut ada juga yang gagal ya, telurnya kemudian tidak menjadi anak ayam, atau kepompongnya kering ya, tidak menjadi kupu-kupu. Artinya sebenarnya dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya puasa ini bertujuan untuk supaya kita berubah, Pak Bu. Ini Allah nih masih sayang sama kita nih. 11 bulan kita hidup ini penuh dengan dosa, Pak Bu. Ya, dosa itu kita buat kadang terasa, kadang tidak terasa. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Ya. Nah, akibat perbuatan dosa yang menumpuk,
kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan, sesungguhnya ini maha kasih sayang Allah kepada kita supaya kita kemudian bisa bertaubat. Makanya Ramadan sendiri itu asal katanya rubtoh, yang artinya ya sesuatu yang memanaskan besi yang berkarat, sehingga saking panasnya karatnya itu meleleh begitu, sehingga terlepas karatnya itu. Nah, sebenarnya Ramadan itu bertujuan untuk membakar dosa-dosa kita, supaya kita berubah dari seorang yang muslim menjadi seorang yang mukmin, kemudian dari seorang mukmin menjadi muttaqin. Makanya ayatnya jelas, clear dan tegas. Disebutkan di Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ini untuk orang-orang yang beriman, karena puasa ini berat. Ya. Ditujukan untuk orang-orang beriman supaya naik level. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan, diwajibkan ya kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan, semoga kata Allah engkau menjadi hamba yang bertakwa. Dalam kaidah bahasa Arab, kata-kata la'allakum itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, tetapi dengan kesungguh-sungguhan, Pak Bu. Dengan kesungguh-sungguhan, dengan effort, dengan upaya yang keras. Jadi nggak mudah ini untuk menaikkan level menjadi orang-orang bertakwa. Maka dari itu kemudian Allah memberikan sarana ibadah puasa ini supaya kita terlatih. Makanya Ramadan ini disebut juga sebagai syahrul tarbiyah, Pak Bu, atau bulan pembinaan diri. Bulan dimana kita mendidik diri kita. Jadi apa yang dimaksud perubahan yang nanti kita dapatkan ya? Tentu perubahan itu akan kelihatan setelah kita keluar dari Ramadan. Maka nanti ukuran keberhasilan perubahan itu kita lihat nanti. Apakah nanti kita masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Nah, nanti itu diukur seperti itu. Apakah kita masih konsisten melaksanakan ataupun membaca Al-Quran, yang hari ini barangkali bapak-bapak, ibu-ibu bisa target satu hari 1 juz. Ini bisa nggak kita pertahankan? Apakah kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah sholat sunnah seperti sholat tahajud, ya, qiyamul lail, ya, kemudian sholat duha, ya, sholat-sholat sunat lainnya. Nah, jadi ketakwaan itu nanti dibuktikan dalam aktivitas kita dalam ibadah. Itu dalam dimensi hablum minallahnya. Tetapi ada dimensi nanti hablum minan nas. Nah, jadi Ramadan bulan puasa ini itu targetnya kita punya yang namanya ketakwaan secara personal dan ketakwaan secara sosial. Maka nanti ayat tentang ketakwaan itu ada dimensinya, itu kita berkaitan dengan disuruh beribadah kepada Allah, dan ada dimensinya kita berkaitan dengan interaksi kita, muamalah kita kepada manusia. Nah, kita ambil beberapa ayat dulu ya, supaya untuk menguatkan ya pemahaman kita dan kita bisa mengoperasionalisasikan kaitannya ibadah puasa dengan target ketakwaan kita. Jadi Ramadan bulan puasa itu mendidik, melatih diri kita untuk memiliki ya satu ciri-ciri orang bertakwa, namanya muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasakan kehadiran Allah di dalam detik kehidupan kita, di setiap nafas
yang kita hembuskan, itu kita merasakan kehadiran Allah. Jadi mengapa puasa bisa membuat kita punya satu ciri yang namanya muraqabatullah? Jadi ibadah puasa ini berbeda Pak Bu dengan yang lain. Kalau kita sholat, itu orang tahu kita ke masjid, ya. Apalagi yang mungkin ada target kan, ingin dilihat calon mertua gitu kan, bisa saja tidak ikhlas, atau supaya dibilang orang alim dan seterusnya. Begitu juga membayar zakat. Panitia zakat, badan amil tahu kita membayar zakat. Apalagi berangkat haji ke Mekah Pak Bu, satu kampung ngantar ke bandara, tahu kita. Apalagi nanti setelah pulang dipanggil Bu Haji atau Pak Haji. Tetapi ibadah puasa itu antara kita dengan Allah yang tahu. Contohnya Bapak siang kerja panas, haus, letih, capek, masih buka tuh rumah makan itu, masih ada orang jual teh es manis. Kalau memang kita berniat tidak berpuasa, makan, minum, asik kita kan, lepas dahaga kita, pulang ke rumah sore ditanya sama anak, ayah masih puasa? Puasa. Bisa saja kan bohong kan? Tapi kenapa bapak-bapak nggak mau melakukan itu? Karena muraqabatullah tadi, merasakan mendapatkan perhatian dari Allah. Kita nggak berani membatalkan begitu. Begitu juga ibu-ibu, siang hari di kulkas masih ada sisa cendol di malam, ya kan? Kurma masih ada lauk pauk kan. Kalau memang mau makan bisa saja, ayah, suami lagi kerja, anak-anak pergi sekolah, ibu makan, ditanya nanti sore-sore, mama masih puasa. Tapi kenapa ibu-ibu tidak mau melakukannya? Ada muraqabatullah, merasakan mendapatkan pengawasan dari Allah. Begitu juga anak-anak, kalau berniat mau berbuka bisa saja, pas ngambil wudhu, lagi kumur-kumur, sirup sedikit. Ya kan? Kan bisa kan? Tapi kenapa nggak mau? Takut kan? Takut batal kan? Karena mendapatkan perhatian dari Allah. Jadi kalau puasa ini Pak Bu, ini betul-betul ya bisa nanti dampaknya ini digunakan oleh para pejabat kita. Itu pejabat tidak ada yang korupsi. Kenapa? Karena ketika dia mau korupsi, mendapatkan perhatian dari Allah. Pedagang tidak akan menjual dagangannya dengan cara menipu, mengurangi timbangan, ya, memasukkan produk yang tidak baik, menginformasikan produk yang tidak sesuai. Karena merasakan perhatian dari Allah. Ibu-ibu ngumpul tidak akan mau bergibah lagi. Bapak-bapak tidak akan selingkuh. Jadi luar biasa. Karena apa? Karena mendapatkan perhatian dari Allah. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf digoda Siti Zulaikha untuk berzina, padahal kesempatannya ada. Ini anak muda tahu dari Palestina ke Mesir, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada orang, digoda wanita pembesar, cantik, kaya raya. Kalau anak muda sekarang masih tergoda, tapi Yusuf tidak mau. Karena muraqabatullah tadi, mendapatkan perhatian dari Allah. Dan ini sebenarnya sejalan dengan Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah apa yang kamu kerjakan. Jadi kata-kata wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad ini dikawal oleh dua kata takwa. Artinya apa? Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu di dunia, kemudian kita berpikir apakah pekerjaan kita ini nanti bagaimana dampaknya terhadap keselamatan kita di yaumil akhir nanti, itulah muraqabatullah tadi. Karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu perubahan yang harus kita miliki Pak Bu, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa. Merasa kehadiran Allah terus bersama kita. Ada CCTV terus. Jadi jangan Allah itu adanya cuma di masjid. Ketika di luar nggak ada lagi Allah. Nih ibu-ibu nanti gimana kalau jemur pakaian? Nah, kadang pakai daster aja. Berarti nggak hadir Allah kan? Kan nampak auratnya. Nah, coba kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian Pak Bu, ada juga di dalam Al-Quran ya, yang ayatnya juga cukup populer terkait dengan ciri orang bertakwa. Jadi kita maksudnya ini berubah menjadi orang bertakwa, tapi harus jelas rujukannya berdasarkan Al-Quran. Nah ini bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini disebutkan sebagai ciri orang bertakwa, hudal lil muttaqin ya. Nah, yang pertama percaya kepada yang gaib. Artinya apa? Yakin kita Pak Bu ada surga. Yakin kita ada neraka. Dengan adanya surga, kita punya harapan dalam beribadah. Ini kan nggak tahu kita di surga ini seperti apa, tapi mengapa kita yakin? Nah itulah gaib tadi. Dengan adanya neraka dan siksa kubur, takut kita berbuat maksiat, sehingga kita nanti menjalankan perintah dan mau meninggalkan larangan. Disebabkan karena apa? Karena ada satu pikiran yang kita bisa masukkan di dalam pikiran dan hati kita, sehingga ada suatu perasaan di mana kita rindu untuk mendapatkan surga dan takut mendapatkan siksa api neraka. Kalau bisa ini kita masukkan, ini akan menjadi orang-orang bertakwa. Kan syarat masuk surga itu Bu, syaratnya kan harus mati ya, betul kan? Nah, kalau kita nggak mati, kita nggak ketemu surga. Nah, jadi sebelum mati kita perbanyak bekal kita. Nah, jadi masukkan perasaan takut terhadap neraka dan perasaan rindu kepada surga. Kemudian disuruh apa? Setelah itu disuruh menegakkan ibadah sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini sholat sunat aja kita kerjakan. Istiqomah, tarawih, tahajud, sholat apalagi duha. Nah artinya apa? Yang sunat saja kita kerjakan, apalagi nanti yang wajib. Harapannya setelah Ramadan itu yang wajib bisa kita kerjakan terus, istiqomah. Yang sebelumnya tidak tepat waktu jadi tepat waktu, yang sebelumnya malas ke masjid jadi ke masjid. Nah itu disebutkan sebagai ciri orang bertakwa, karena dia terus senantiasa mengingat Allah dalam 5 waktu sehari semalamnya dengan ibadah sholat tadi. Kita perbaiki sholat kita, kualitasnya. Dan yang terakhir, wa mimma razaqna. Artinya orang bertakwa ini disuruh untuk berbagi, tidak boleh pelit, gitu intinya. Ya, bahkan di surat yang lain di Ali Imran itu lebih tegas itu, Ali Imran 134. Ya, agar tidak boleh pelit baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu mau membagi sebagian rezekinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mau dan bisa menahan emosi amarahnya, dan juga bisa mau memaafkan orang lain. Nah nanti momentumnya pas selesai Ramadan kita disuruh bermaafan. Siap nggak kita memaafkan saudara kita yang punya salah dulu, yang dulu ngambil mangga, yang dulu ayamnya berak di kita teras kita ya, yang dulu mungkin kalau hutang ini harus tetap dibayar ya, nggak bisa dimaafkan. Tapi itulah ciri orang bertakwa Pak Bu. Jadi perubahan untuk menjadi orang bertakwa itu dimensinya hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan ya ini bisa kita jadikan satu pencerahan dan bisa kita amalkan, dan harapan kita ya Allah memilih kita dan kemudian kita menjadi hamba yang bertakwa, perbanyak bekal kita
Mudah-mudahan nanti Allah memilih kita juga untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.